Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pelukan hangat dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat hadir di KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS akan membahas sejumlah isu politik dan keamanan global. Para pemimpin BRICS juga akan mengangkat berbagai permasalahan dan peluang kerjasama ekonomi dan keuangan, serta isu lain seperti AI, lingkungan, iklim, serta kesehatan global. Presiden Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk menyuarakan sikap Indonesia sebagai jembatan dalam berbagai isu global. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Marcus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Marcus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Marcus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. 12 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari Minggu kemarin. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat karir dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline, kan yang Pemirsa, Polda Metro Jaya membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Bukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap
saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana. Ya, para terlapor kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya Senin pagi. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan Polda pada pekan lalu. Ya, terundang depan. Ya. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu sesuai dengan rekomendasi dari kuasa hukum. Kalau sebelumnya Bang Egy tidak datang karena sakit, memang benar-benar sakit. Dan jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa, tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi, ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri, karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting. Tidak ada... Ya, pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Pram Senjaya. Selamat siang, Pram. Halo, selamat siang, Syafa, dan juga pemirsa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya? Ya, pemirsa, di informasi selanjutnya ini ada 6 pelaku pembunuhan notaris Sidah Alatas yang ditemukan terikat di Sungai Citarum, Bekasi ditangkap. Satu pelaku ternyata sopir pribadinya sendiri, pemirsa. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di iNews Siang.